Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita bawa hati ini buat Tuhan. Karena saat teduh sejatinya berbeda dengan doa syafaat. Doa syafaat kita berdoa buat orang lain, buat keluarga, buat adik, buat anak, buat negara, buat perekonomian, buat rumah tangga, dan lain sebagainya. Tapi saat teduh dibuat agar kita hanya berfokus sama cintanya Tuhan. Biarlah kita menggunakan waktu saat teduh ini untuk mengalami Tuhan, untuk intim sama Tuhan. Mari kita masuki hadirat Tuhan. Kita datang kepadanya dengan ucapan syukur. Jika hingga pada pagi hari ini kita masih diizinkannya untuk tetap hidup, jika hingga pagi hari ini Tuhan masih ada untuk Bapak Ibu dan saya, kasih-Nya tidak berkesudahan. Walaupun bumi lenyap sekalipun, karunia-karunia hilang sekalipun, karena karunia-karunia itu akan berakhir, tapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Mari kita jumpai kasih-Nya. Kita khususkan momen saat teduh ini untuk mengalami kasih-Nya, mengalami cintanya. Mari kita tenangkan diri kita. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Sebuah kegerakan hati untuk kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu bagaimana kita dapat mengalami Kristus, bagaimana kita dapat mengalami Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam keintiman dengan Tuhan, saya ingin sedikit berbagi kepada Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk penyembah. Dari zaman ke zaman, manusia menyadari bahwa harus ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya untuk disembah. Mereka awalnya membuat batu berundak. Mereka menyembah pohon-pohon besar, batu-batu besar. Bahkan dalam eranya Abraham, sebelum berganti nama menjadi Abram, setiap kali Abram singgah pada suatu tempat, ia membuat mezbah untuk menyembah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka benih dosa terus melekat pada manusia.
seperti penyembahan yang dilakukan Kain dan Habil, anak Adam. Kain memberikan apa yang baik menurut pandangan Kain bagi Tuhan. Mungkin kita juga demikian, Bapak Ibu. Mungkin kita juga demikian. Pada pagi hari ini, atau pada ibadah-ibadah, kita membawa yang baik, yang menurut pandangan kita. Namun itu tidaklah salah, Bapak Ibu. Tetapi kenapa persembahan Habil lebih berkenan? Dibandingkan persembahan Kain, kakaknya. Karena Habil memberikan persembahan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan persembahan yang hidup, yakni hati, Bapak Ibu. Hati yang menyembah. Tuhan tidak datang hanya untuk mencari para penyembah-penyembahnya, tapi Tuhan mencari hati yang menyembah. Tuhan datang bukan hanya untuk orang yang percaya kepadanya saja, tetapi Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Bagaimana agar kita mengalami Kristus pada pagi hari ini? Bagaimana agar penyembahan Bapak Ibu dapat dilakukan dengan benar dan tepat, sehingga Bapak Ibu tidak hadir hanya untuk mengisi waktu kosong, waktu luang, lalu tertidur dan tidak mendapat apa-apa. Seperti yang saya janjikan, dalam saat teduh, dalam penyembahan, kita harus memahami 3 kunci dasar. Yang pertama, agar manusia mengalami Allah, manusia harus memiliki roh Allah di dalamnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan yang kedua adalah menyadari akan perkara-perkara ajaib. Dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status Bapak Ibu di depan Tuhan sudah diubahkan. Bapak Ibu mengalami perubahan. Namun bukan hanya perubahan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah pembauran. Membaur. Bersatunya hati kita dengan hati Tuhan.
Untuk itu jangan jadikan Allah sebagai sesembahan, sebagai dasar iman saja, tapi jadikan Allah sebagai gaya hidup. Gaya hidup manusia Allah, berpikir seperti Allah, bertindak seperti Allah, melihat seperti Allah, dan berbicara seperti Allah, maupun bersikap seperti Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kita menyadari hal ini, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulut kita, dengan hati kita, itu hanya suatu permulaan, hanya mencicipi kekayaan Kristus. Untuk itulah Tuhan ingin pembauran, menyatunya roh dengan roh dalam tingkatan persekutuan. Banyak dari kita datang kepada Tuhan hanya mengharapkan mengalami berkat, mukjizat, hidup mudah, kedamaian, kesembuhan. Itu pun tidak salah, tapi itu baru langkah awal. Langkah awal mencicipi Kristus. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 menuliskan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi manusia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di depan Allah. Karena kita gak bisa apa-apa tanpa Allah. Sebab pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1 menuliskan, pada mulanya adalah Allah. Kejadian 1 ayat 1 menuliskan, pada mulanya. Bereshit, pada mulanya. Ini adalah pengalaman hidup kita sehari-hari. Kristus menjadi hayat, Kristus menjadi hidup. Sebab kehidupan kekristenan bukan dalam sebuah persekutuan, bukan dalam sebuah ibadah, tapi kehidupan kekristenan di luar ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana suami atau istri, anak-anak atau orang tua mengalami Kristus melalui kita. Bagaimana orang lain berjumpa Kristus melalui kita.
Janganlah kita memaksa-maksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Janganlah kita mengeksploitasi Tuhan. Sadarilah kekurangan kita. Lalu kunci yang keempat adalah meminta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus membawa kita untuk memasuki realitas Roh Allah, di mana kita mengalami kepenuhan Kristus. Ini adalah 4 hal kunci mengalami Kristus. Yang pertama adalah tetap di dalam Dia. Yang kedua adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga adalah menyadari kekurangan kita. Dan yang keempat adalah masuk ke dalam realitas Roh Kudus. Setelah Bapak Ibu memahami hal ini, Bapak Ibu memegang kunci untuk mengalami Allah, mengalami Kristus. Sekalipun kita memiliki kunci itu, ada hal yang terpenting dari hal itu, yakni kita harus menyadari bagaimana menggunakan kunci itu. Kita harus tahu bagaimana menggunakan kuncinya. Yakni dengan membawa persembahan. Persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Dan persembahan yang berkenan. Persembahan yang hidup adalah memahami Kristus bahwa Ia Allah Maha Hadir. Persembahan yang kudus adalah dengan mampu mengendalikan dirinya, dapat mengajar hawa nafsunya, dapat mendisiplinkan kekudusannya. Dan persembahan yang berkenan dilahirkan baru. Untuk itulah kitab Kolose 3 ayat 4 menuliskan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena dengan kunci dan cara melakukannya, barulah kita dapat menggunakan pintu untuk menuju kepenuhan Kristus yang adalah hidup atau hayat kita. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semua, seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah kunci bagaimana kita mengalami Kristus dan bagaimana cara kita menggunakannya. Setelah Bapak Ibu memahami hal ini, mari kita masuk ke dalam perjamuan ini. Kita masuk ke dalam penyembahan ini. Dan kita alami Kristus
pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap perancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat-Mu dan setiap rancangan-rancangan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Mari kita bersorak-sorai. Mari kita bersuka cita Bapak Ibu. Mari kita menyembah Dia. Naikkan pujian. Naikkan doamu. Naikkan persembahanmu. Tinggikan, agungkan, kuduskan Tuhan. Berkati Dia. Berkati namanya. Saat teduh adalah momen hubungan pribadi hanya kita dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Berhenti sejenak, memikirkan hal yang lain. Saat teduh adalah momen di mana kita masing-masing pribadi ketemu Tuhan, mengalami Tuhan. Masuk ke dalam pelatarannya, ruang kudus dan ruang maha kudusnya. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Terus masuk, terus masuk. Seperti mata air yang membual-bual. Yang naik ke mata kaki, pergelangan kaki, terus naik membanjiri, menenggelamkan ke betis, lutut, paha, perut, pinggang, terus naik hingga ke dada, ke dagu, mulut, hidung, mata, terus menenggelamkan umat Allah, menenggelamkan kita dengan kasih-Nya. Terus tenggelam dalam kasih-Nya. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Sejauh ini Tuhan membimbing kita, Tuhan menggandeng kita hingga sejauh ini. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Mari kita renungkan Tuhan bawa kita ke tempat ini. Tuhan bimbing perjalanan hidup kita. Tuhan bukakan jalan bagi hidup kita. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita katakan bersama-sama. Yang saya kutip dari 2 Korintus 2 ayat 14 dan kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 14.
Mari kita doa bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Keluarkan suaramu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkaulah Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkaulah Tuhan yang telah menebus kehidupanku, agar aku terlepas dari kebinasaan. Engkaulah Tuhan yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkaulah Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, makanan yang baik, perkataan yang baik, dan dengan segala ucapan syukur, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Amin. Mari kita sembah Dia. Terus naikkan penyembahan. Naikkan penyembahan. Ekspresikan penyembahan Bapak Ibu. Betapa baiknya Tuhan. Saya merasakan ada sebuah aliran listrik yang mengalir pada tangan kiri. Umur panjang ada di tangan kirimu. Dan kekayaan ada di tangan kananmu. Mari rasakan betapa baiknya Tuhan. Terus rasakan betapa baiknya Tuhan. Jangan pikirkan yang lain. Berfokus pada Tuhan. Karena saya teduh adalah fokus kepada Tuhan. Pribadi tiap pribadi. Karena jika kita mengalami Tuhan, maka seluruh isi rumah akan mengalami Tuhan. Tapi jika kita tidak mengalami Tuhan, maka seluruh isi rumah tidak akan mengalami Tuhan. Terus berfokus sama Tuhan, terus berfokus. Mari sembah Dia. Pribadi tiap pribadi. Gunakan caramu, gunakan bahasamu.
akan betapa baiknya Bapa kita. Bapa, Engkau baik. Kasih-Mu melimpah. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, pulihkan. Bapa, pulihkan. Pulihkan hati ini dari luka-luka batin. Bapa, ampunilah kami jika kami tidak taat kepadamu, sering mengabaikan hadir-Mu dan tinggal dalam daging kami sendiri. Kami sadar Tuhan, ini adalah tabiat daging. Ampuni kami Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup karena satu alasan. Kita ingin dibentuknya menjadi bejana kemuliaan. Tetapi harus dengan menghancurkannya terlebih dahulu, bejana tanah liat kita yang lama. Agar insan lahiriah kita mati, hingga lahirnya insan batiniah. Jangan lakukan hal yang tidak Tuhan perintahkan. Mari kita lakukan hal yang diperintahkannya. Jika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan mengerjakan apa yang Tuhan tidak perintahkan, maka iblis dapat menyusup dan menyerang kita hingga menghasilkan luka yang dalam. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, perhatikanlah, kesempitan hati adalah bentuk kedagingan. Kepahitan timbul di hati seseorang dan menjadi racun di dalam hati mereka. Roh maut telah mendekam di dasar hati itu, sehingga ia tidak menginginkan hidup itu tinggal di dalam dirinya. Amsal 3 ayat 11 menuliskan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ibrani 12 ayat 4 pun menuliskan, "Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu sebelum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang dibicarakan kepada kamu? Seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Kita bukan anak-anak gampang. Kita menikmati proses yang ada. Siapa di antara kita yang menolak didikan? Tuhan membawa kita kepada pendidikan dengan maksud untuk merendahkan hati kita. Ibrani 12 ayat 9 menuliskan, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan dari semua disiplin adalah agar kita mencapai kekudusan Tuhan. Bila kita menderita karena disiplin, penderitaan kita akan disembuhkan setelah pelajaran itu kita peroleh. Itulah yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Sekali lagi kukatakan, berhati-hatilah, karena setiap kepahitan akan menjadi kediaman bagi roh maut. Jangan biarkan itu bertumbuh dan menghasilkan kematian. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara semua yang aku kasihi, luka batin selalu datang karena penolakan yang tidak diterima orang atau tidak menerima diri sendiri. Itu adalah permainan si jahat. Pengharapan untuk diakui, diterima, dihormati orang lain adalah bentuk kedagingan. Harga diri adalah buah dari hidup dalam dagingnya. Tuhan, Engkau tidak menyayangkan untuk mempertahankan kealahanmu sebagai satu-satunya hak yang harus dipertahankan. Engkau mengajar kami untuk rela melepaskan.
Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? 1 Timotius 4 ayat 10 menuliskan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mari terus menyembah. Mari terus menyembah dan mohonkan kepada Roh Kudus. Katakan bahwa kami mendekat padamu ya Tuhan. Tinggal dalam-Mu. Bahwa kami mendekat padamu. Menikmati anugerah kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, hanya satu tempat bagi manusia profetik, yakni mencuci kaki si Yudas, sang pengkhianat. Basuhlah kaki orang-orang yang melukai hatimu. Basuh kaki orang-orang yang mengkhianatimu. Basuhlah kaki orang-orang yang membangkitkan amarahmu dengan cara bagaimanapun. Sebab manusia profetik bukan mereka yang disebut sebagai pelihat. Manusia profetik bukan mereka yang fasih berbahasa lidah. Tapi manusia profetik mereka yang selalu berada di mana Yesus sebagai Tuhan yang berada. Maukah Bapak Ibu menjadi manusia profetik? Yohanes 12 ayat 26 menuliskan, siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yesus mengajarkan kepada kita suatu dasar kehidupan sehari-hari, yakni hormatilah bagi mereka yang melayanimu. Di sebuah restoran, di sebuah rumah makan, pelayan-pelayan di counter-counter kesehatan, driver, siapapun, hormatilah. Karena sesungguhnya mereka melayani Allah yang ada di dalam kita. Dan mereka pun dihormati oleh Bapa.
Yohanes 13 ayat 4 menuliskan sebuah kisah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Apakah hal itu sukar bagi kita? Karena harga diri seringkali tidak mau menerima hal itu. Mereka yang masih merasa mempunyai harga, reputasi yang harus diakui oleh manusia lain adalah masih manusiawi. Mengikut Tuhan Yesus berarti tidak menghargai menjadi manusia lagi. Sebaliknya menghargai keanak-Allahan dan rela diperintah apa saja oleh Bapa Surgawi dengan sepenuh hati. Filipi 2 ayat 5 menuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Bukan hatinya, Bapak Ibu. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Orang yang merendahkan dirinya, mereka juga pasti mampu merendahkan hatinya. Tapi orang yang hanya mampu merendahkan hatinya, dia belum tentu mampu merendahkan dirinya. Sebab harga diri adalah hidup. Jati diri yang harus ditanggalkan. Yohanes 5 ayat 41 menuliskan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir ke dunia tanpa memperdulikan harga dirinya. Mau mengosongkan dirinya menjadi serendah manusia yang berdosa tanpa berbuat dosa sedikit pun, melainkan taat pada setiap perintah Bapa. Sebab mereka yang memegang harga dirinya tidak akan pernah mampu untuk menjadi pengikut Yesus yang sepenuhnya.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memberi diri untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Izinkan Roh Kudus yang melepaskan. Izinkan Roh Kudus yang membongkar kedagingan dan racun yang menyakitkan itu. Seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 14 ayat 27. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin Bapak Ibu dari kecil mengalami penolakan. Terutama mungkin dari orang tuanya. Siapapun yang Bapak Ibu yang mengalami penolakan-penolakan, dan membuat atau berakibat menjadi orang yang rendah diri, atau mungkin mengalami kepahitan dan tumbuh akar pahit di dalam hatinya. Tapi Bapa kita di surga tidak pernah menolak kita. Sedetik pun Ia tidak pernah menolak kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan kembali putih seperti bulu domba. Katakan betapa cintanya Bapak Ibu kepada Tuhan. Katakan agar kita dapat menyatu dengan Tuhan dalam kekudusan. Katakan agar Tuhan membawa kita ke tempat peristirahatannya. Katakan itu sebagai kerinduan perasaan Bapak Ibu. Katakan, Tuhan, keberadaanmu sudah lebih dari cukup. Kami mau Engkau, Tuhan. Kami mau menyatu denganmu, Tuhan. Kami mau mengenal pribadimu lebih daripada apapun, lebih dari siapapun juga. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mengalami penolakan dari pihak orang tua, dari pihak pasangan hidup, penolakan dari teman-teman persekutuan, penolakan dari keluarga besar, dari orang-orang terdekat, jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengalami pemulihan, letakkan tangan kiri di dada dan angkat tangan kanannya. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak, Engkau lihat tangan yang terangkat. Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya mohon agar Engkau memulihkan jiwa anak-anak Allah pada pagi hari ini. Jiwa anak-anak-Mu pada pagi hari ini.
kepada tempatnya yang layak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mohon Bapa untuk meremukkan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan serta tali-tali yang diikatkan pada jiwa anak-anak-Mu pada pagi hari ini, secara mereka sadar ataupun mereka tidak sadar. Saya mohon Bapa, agar anak-anak-Mu pada pagi hari ini jiwanya terbebas dari semua ikatan-ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan kami setuju dengan apa yang Bapa katakan. Saya mohon kepadamu untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang sebenarnya, sebagai bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti Engkau peruntukkan bagi anak-anak-Mu ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya putuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan kepada si alamat kuasa semua kutukan-kutukan yang ada pada jiwa anak-anak Allah pada pagi hari ini, dan kutukan-kutukan pada tubuh kami semua. Ya Tuhan, lindungilah roh, jiwa, dan tubuh kami dengan darah Tuhan Yesus yang berharga. Mari semua angkat kedua tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, perlindungan, keselamatan, kesembuhan, pemeliharaan, dan keamanan. Biar Roh Kudus kembali mengurapi kita dengan anggur dan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, materaikan kepada kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpilih sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Milikilah hubungan yang manis yang indah dengan Roh Kudus sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Tuhan dan diberkati pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.